Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safadila Oktavia dari Prodi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan perpajakan tentang cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Baiklah, yang pertama itu ada cara dan sistem pemungutan pajak. Ada beberapa sistem pemungutan pajak. Yang pertama itu ada self-assessment system, yaitu sistem penentuan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak atau perlu dibayarkan oleh wajib pajak yang bersangkutan secara mandiri. Yang kedua itu ada official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang atau menentukan besarnya pajak terutama pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungutan pajak kepada seorang wajib pajak. Yang ketiga itu ada withholding system. Nah, pada sistem withholding ini besarnya pajak biasanya dihitung oleh pihak ketiga, bukan mereka wajib pajak dan bukan juga aparat pajak atau fiskus. Selanjutnya ada tarif pajak. Tarif pajak ini merupakan dasar pengenaan pajak terhadap seluruh objek pajak yang memang sebagai tanggung jawab wajib pajak. Setidaknya terdapat 4 tarif pajak, yakni yang pertama itu ada tarif progresif. Pada tarif pajak ini, pajaknya atas persentasenya akan naik sebanding menggunakan jumlah dasar pengenaan pajak. Yang kedua itu ada tarif degresif, yang kebalikannya menurut tarif progresif, yaitu presentasi pajak yang menggunakan tarif ini akan dipungut lebih kecil dari dasar penggunaan pajaknya meningkat. Yang ketiga ada tarif proporsional, tidak sinkron halnya dengan menggunakan tarif progresif dan degresif. Tarif ini pemungutan pajaknya atas presentasinya akan permanen dan tidak dapat perubahan terhadap seluruh dasar pengenaan pajaknya. Yang terakhir itu ada tarif regresif, yakni tarif yang waktu pemungutan tarif pajaknya akan selalu permanen tanpa melihat jumlah menurut seluruh dasar pengenaan pajaknya. Nah, selanjutnya ada fungsi pajak. Ada 4 fungsi pajak yang harus diketahui. Yang pertama itu fungsi anggaran. Pajak ini berfungsi sebagai sumber penerimaan kas negara. Yang kedua ada fungsi alokasi. Fungsi ini menekankan bahwa pajak harus digunakan untuk menandai atau menyediakan barang jasa yang dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga ada fungsi distribusi atau pemerataan. Dalam fungsi ini, pajak digunakan untuk pembangunan ekonomi. Yang terakhir ada fungsi pengaturan atau regulasi. Fungsi pajak yang satu ini digunakan sebagai perlindungan produktif dalam negeri. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.